dari ion molekul atau partikel melewati membran epitelia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara aktif dan secara pasif. Nah, secara pasif ini berdasarkan gradien konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Ini contohnya, misalnya O2 lagi. O2 konsentrasinya lebih tinggi di ekstraselular daripada di intraselular, maka akan terjadi difusi dari molekul O2 melewati membran epitelia ke intraselular. Karena molekul O2 atau oksigen ini adalah molekul nonpolar, maka dia melewati membran epitelia tanpa bantuan air sebagai difusi sederhana. Kemudian fase pasif yang lain ini sama ya, tetap mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Karena mengikuti gradien konsentrasi tinggi ke rendah, maka dia tidak membutuhkan energi, makanya disebut sebagai pasif transport. Nah, pasif transport yang menggunakan bantuan karena molekulnya sifatnya adalah molekul yang polar, nanti dia ada dua, lewat protein atau lewat gerbang khusus tadi. Nah, kalau lewat molekul pembawa namanya glukosa ya, molekul glukosa ini nggak bisa lewat ke membran epitelia tanpa protein pembawanya. Nah, protein pembawa ini akan memisahkan molekul glukosa, ini molekul glukosanya yang tinggi konsentrasinya di luar, dia akan dibawa masuk ke dalam diikat oleh protein pembawa. Sementara ada ion-ion tadi natrium, kalium, ini misalnya ion natrium ya, ion natrium itu konsentrasinya lebih tinggi di luar atau di luar sel atau ekstraselular daripada intraselular. Berarti konsentrasinya di sini lebih tinggi di luar daripada di dalam. Jadi dia akan masuk ke membran epitelia melalui gerbang khusus. Nanti dia akan berdifusi melewati gerbang kaki masuk ke intraselular. Karena perlu bantuan, maka molekul polar ini dia akan masuk melewati membran epitelia melalui proses yang dinamakan difusi pasif. Sebaliknya, kalau molekul itu diangkut atau ditransfer melewati membran epitelia melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi, maka dia perlu energi. Nah, makanya disebut sebagai transport aktif. Energinya dari mana? Energinya dari nah, kembali ke gerbang kardiovaskular. Nah, gerbang membran sel itu tapi bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu gerbang yang tanpa pintu dan gerbang yang berpintu. Gerbang yang tanpa pintu, karena dia tanpa pintu dan buka terus. Akibatnya apa? Ion bisa masuk dan keluar lewat gerbang tersebut. Makanya dinamakan liquid channel atau gerbang yang bocor. Jadi ion natrium dan kalium bisa bocor ke dalam dan ekstraselular lewat liquid channel. Kemudian channel yang kedua adalah yang berpintu. Pada kondisi istirahat selalu terbuka. Terbukanya hanya pada saat-saat tertentu. Nah, gerbang yang berpintu ini dia ada dua macam. Yang diaktifkan secara atau chemical atau yang diaktifkan oleh listrik atau voltage. Nah, kalau yang chemical ligase ini chemical ligase chemical ligase ini dia adalah suatu channel yang diaktifkan lewat mekanisme ikatan antara gerbang tersebut dengan suatu molekul kimia tertentu. Jadi tanpa ikatan antara gerbang dengan molekul kimia tertentu tidak terjadi perubahan. Jadi terbukanya kalau
dia ini banyak di membran sel, di akson. Sementara yang helicobacter itu banyak di membran plasma. Nah, ini channel yang berpintu ketika dia terbuka, maka ion akan masuk mengikuti yang pertama gradien konsentrasinya dari ini atau berdasarkan muatan listrik tertentu. Jadi di dalam sel sama di luar sel komposisi ion itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena tadi membran fosfolipid itu seperti membran. Jadi dia tidak bisa sembarangan dilewati oleh ion. Makanya dia akan memisahkan ion di dalam dan di luar yang menyebabkan nanti terjadi perbedaan potensial. Yang kedua, permeabilitas membran itu bisa diatur. Tertentu. Jadi ketika permeabilitas membran berubah, maka potensial membran juga akan berubah. Nah, ini adalah merupakan prinsip dasar dari transmisi sinyal saraf dan secara fungsi, jadi fungsi sel. Contohnya, ketika transmisi saraf itu sampai ke kontraksi, kalau sampai ke kelenjar akan menimbulkan produksi dan sekresi dari beberapa. Kalau dari satu sel saraf yang lain akan menimbulkan transmisi saraf sampai dengan bahkan sampai ke ini adalah prinsip dari potensial. Nah, kenapa timbul potensial membran ini? Saya maksud tadi kenapa konsentrasi ionnya itu berbeda dan ini ya, ini yang garis merah ini membran fosfolipid. Ini di luar, ini di dalam. Kemudian di sini komposisi ionnya di dalam dan di luar itu berbeda. Contohnya natrium. Di sini memang banyak ion ya, tapi nanti yang menentukan potensial aksi itu hanya beberapa Mau nyelesain PPT bentar. Aku mau nyelesain PPT jam 1. Kita bahas dulu waktu Jam 8 ini yang penting yang nanti berperan dalam potensial. Nanti kita bahas hanya misalnya. Nah, natrium ini dia lebih tinggi konsentrasinya daripada mineral. Natrium yang lebih tinggi, natrium itu yang positif ya. Nah, ini nanti akan diseimbangkan oleh ion negatif yang lain. Jadi contohnya adalah klorida. Klorida ini konsentrasinya lebih tinggi di luar daripada di dalam. Yang di dalam itu kalium yang lebih tinggi daripada di luar. Nah, kalium ini dia positif juga. Dia konsentrasinya lebih tinggi di dalam dan diseimbangkan oleh ion yang negatif lainnya, yaitu protein, fosfat, sulfat. Nah, permeabilitas membran itu sebenarnya tidak terus membran itu kaku ya, tidak sempurna. Misalnya tidak satu pun misalnya tidak satu pun ion yang bisa masuk itu. Karena tadi ingat ada gerbang yang bocor. Gerbang yang bocor atau kapal itu bisa digunakan untuk lewat ion-ion terutama ion natrium sama kalium. Sehingga ion natrium dan kalium bisa bocor lewat gerbang itu. Nah, tapi ini ada sedikit perbedaan. Membran itu lebih permeabel terhadap kalium daripada natrium. Jadi natrium itu bisa lewat, tapi hanya sedikit. Yang lebih banyak keluar itu adalah yang kalium. Tadi ingat ya, natrium itu kan lebih banyak di luar daripada di dalam. Natrium ini akan bocor masuk ke dalam lewat pintu yang lewat channel yang nasabit. Kalium ini kan lebih tinggi di dalam daripada di luar. Dia bisa bocor ke luar sel lewat gerbang yang nasabit. Tapi membran ini dia lebih banyak keluar kaliumnya daripada natrium masuk.
Jadi potensial membran saat istirahat itu negatif. Kenapa negatif? Karena membran lebih permeabel terhadap ion kalium daripada ion natrium. Jadi lebih banyak ion natrium, lebih banyak ion kalium yang keluar sel lewat gerbang yang bocor tadi daripada ion natrium yang masuk. Ini menyebabkan kan sama-sama ion positif, tapi yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, sehingga potensial membran akan tidak. Potensial membran negatif ini kurang lebih ada negatif 90 mV. Tapi ini bervariasi ya, tidak semua potensial membran, semua sel itu harus berada 10 ya. Yang jelas tidak aksial. Dan ini potensial membrannya segini ini negatif itu dipertahankan oleh pompa yang namanya pompa NaK. Kenapa bisa mempertahankan potensial membran segini? Jadi karena pompa NaK itu juga dia bisa memindahkan natrium dan kalium dari luar ke dalam dan dari dalam. Tapi tidak seimbang juga ini. Jadi pompa natrium kalium itu lebih cenderung dia akan bisa memindahkan 3 ion natrium dari intra ke extra. Jadi ion natrium yang di intrasel itu bisa diangkut keluar. Nah, tadi natriumnya lebih tinggi kan? Yang di dalam bisa dipindahkan keluar. Sementara dia juga bisa pompa ini juga bisa mengikat kalium. Tapi tidak seimbang, 3 natrium diikat nanti digantinya dengan 2 kalium. Kalium tadi kan lebih tinggi yang di dalam. Kalium dari luar diangkut ke dalam oleh pompa. Tapi tidak seimbang, 3 natrium diikat dengan 2 natrium, 2 kalium. Ini menyebabkan potensial membran itu karena pompa NaK ini tugasnya mengangkut natrium dari dalam keluar dan kalium dari luar ke dalam, di mana konsentrasi natrium itu lebih tinggi di luar dan konsentrasi kalium lebih tinggi di dalam. Dia berarti melawan gradien konsentrasi. Karena melawan gradien konsentrasi butuh energi. Karena proses pemindahan ion oleh pompa natrium kalium ini adalah prosesnya transportasi. Nah ini supaya lebih jelas. Jadi pada aktif itu pakai ATP ya, pemecahan ATP-nya itu supaya lebih jelas. Ya, jadi pompa NaK itu akan mengembalikan natrium kembali keluar. Jadi akan dari dalam keluar dan kalium dari luar ke dalam. Dan ini gambaran dari pompa NaK, di mana pada pertama itu ya, ini kan intraselular. Nah, natrium itu akan diikat oleh pompa NaK, di mana natrium di intrasel itu lebih rendah daripada di luar. 3 natrium akan diikat oleh pompa NaK. Pengisian natrium oleh pompa NaK ini akan memicu pemecahan ATP. Kan dua energi memindahkan natrium yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi di luar. Nah ini butuh energi yang berasal dari ATP, di mana ATP ini nanti akan dipecah menghasilkan ATP dan fosfat energi tinggi. Di mana fosfat energi tinggi ini akan terikat di pompanya. Ketika terjadi pengikatan fosfat energi tinggi pada pompa NaK, ini akan menyebabkan perubahan konformasi dari pompa, sehingga yang semula dia membuka ke dalam kemudian membuka keluar. Saat membuka keluar, maka ion natrium akan dilepaskan ke ekstraseluler. Sebaliknya saat di luar, karena membuka keluar, kalium ini akan diikat dan yang diikat oleh pompa. Kalau tadi yang diikat ada 3, kalau kalium diikat cuma 2 kalium ini akan diikat oleh pompa. Karena ada pengikatan pompa dengan kalium,
transmisi sinyal atau prinsip penjalanan sinyal pada otot dan penjalanan sinyal pada otot. Nah, ini merupakan dasar timbulnya potensial aksi. Sinyal listrik, potensial aksi ini sebenarnya sinyal listrik itu jadi potensial aksi. Tapi ada yang namanya potensial bertingkat. Jadi ada dua, sinyal listrik itu ada potensial bertingkat, ada potensial aksi. Bedanya apa? Potensial bertingkat ini perubahan potensial membran lokal. Jadi potensial membran ketika tadi suatu saat akan bisa berubah ketika terjadi pembukaan dari voltage channel, sehingga ion-ion akan masuk dan ion yang keluar. Ini akan merubah potensial membran. Nah, perubahan potensial membran ini kalau sifatnya lokal, jadi tidak sifatnya lokal ini karena tidak besar ya. Contoh, tadi potensial membran kan tidak 90. Ketika dia naik menjadi negatif 70 atau negatif 50, itu kan rasanya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu tinggi. Ini tetap akan terjadi perubahan potensial membran, tapi dari negatif 50 jadi negatif 70. Itu jadi karena perubahan itu ada sedikit lokal saja. Nah, ini menyebabkan sinyal yang dirasakan juga tidak jauh lokal. Jadi sekitarnya situ aja, karena tak sampai tidak besar. Dan potensial bertingkat ini juga ada sebenarnya. Ini terjadi pada bisa contohnya di fotoreseptor retina, nanti kita akan menjelaskan saat kita bicara tentang biologi. Nah, berikutnya kalau perubahan di membran itu besar, jadi dari negatif 90 sampai sekian negatif, bahkan sampai positif menjauhi dengan dulu ya potensial pada sel kontraktil sel autoimun itu nanti tinggi sampai positif. Ini adalah proses yang dinamakan potensial aksi, karena perubahan yang besar ini akan menyebabkan sinyal itu bisa diantarkan sampai jauh. Ini bedanya dengan yang potensial. Nah, di blok kardiovaskular kita sudah bahas tentang regulasi, tapi lebih sampai di sini sebenarnya. Nah, ini dulu potensial aksi, baru Anda belajar tentang potensial aksi di jantung, di otot, gimana tuh? Karena memang sulit untuk mengingatkan seperti itu. Ini yang tidak apa-apa. Di sini kemarin sudah tidak ada pemahaman tentang potensial aksi pada jantung. Kita pahamkan di sini potensial aksi itu tidak ada pada jantung. Nah, di sini ada beberapa istilah. Ini kemarin sebenarnya sudah. Ini saya ulang lagi. Ada namanya polarisasi. Polarisasi itu adalah perbedaan dari potensial atau muatan. Ini karena perbedaan konsentrasi ion yang berbeda. Dia menimbulkan perubahan muatan sepanjang membran. Jadi potensial membran sepanjang membran yang berbeda karena adanya perbedaan konsentrasi. Itu polarisasi. Itu menimbulkan muatan pada sepanjang. Depolarisasi. Depolarisasi ini adalah peningkatan membran potensial mendekati nol bahkan sampai menjauhi itu. Jadi melebihi nol sampai positif. Ini namanya depolarisasi. Dan depolarisasi ini artinya bahwa di dalam membran sel itu menjadi lebih negatif, menjadi kurang negatif daripada potensial membran sel. Yang kedua, repolarisasi. Repolarisasi ini adalah ketika potensial membran itu depolarisasinya naik tinggi ya, kemudian dia akan turun. Ini namanya repolarisasi. Ini ketika potensial membran kembali ke potensial membran itu. Lalu hiperpolarisasi apa? Hiperpolarisasi itu adalah penurunan potensial membran lebih lanjut. Jadi penurunan potensial membran lebih rendah daripada potensial membran. Jadi misalnya
istilah-istilah yang harus dipahami supaya tidak bingung. Nah, potensial aksi itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap istirahat. Tahap istirahat ini ketika semua pintu atau gerbang itu dalam kondisi tertutup. Jadi gerbang-gerbang yang diaktifkan oleh atau voltage gate itu dalam keadaan tertutup saat potensial benar bekerja. Yang terbuka hanya gerbang yang botol. Karena tidak punya pintu, ya dia tetap buka. Makanya tetap nanti dia bisa masuk keluar ya. Tapi di sini yang voltage gate tetap balik. Nah, voltage gate ini yang penting untuk memahami potensial aksi itu ada dua, yaitu voltage gate yang nasional dan voltage gate nasional. Kalau voltage gate yang nasional dia punya 2 pintu, pintu activation sama pintu yang inactivation. Kalau yang nasional itu hanya punya 1 pintu. Karena voltage gate yang nasional punya 2 pintu, maka dia bisa berada pada 3 fase: istirahat, depolarisasi, regulasi. Saat istirahat ini ya, dilihat karena dia punya 2 pintu. Saat potensial membran istirahat, ini pintu activation gate menutup, inactivation gate terbuka. Saat depolarisasi, activation gate-nya membuka, sehingga ion natrium dia bisa masuk. Pintu yang inactivation tetap terbuka. Dengan natrium konsentrasi di sana masuk ke dalam lewat gerbang yang depolarisasi. Ini menyebabkan ion masuk ke dalam sehingga benar menjadi posisi tingkat proses yang dinamakan depolarisasi. Berikutnya, proses repolarisasi itu terjadi ketika ini activation gate-nya masih membuka, inactivation gate yang tutup. Akibatnya apa? Natrium tidak bisa masuk lagi ke dalam karena dialami pintu yang inactivation. Jadi natriumnya nggak bisa masuk ke dalam yang lain. Ini saat gerbang natrium mulai inaktif. Inaktif itu artinya ya activation gate natrium membuka, tapi inactivation gate-nya sehingga natrium tetap bisa masuk. Nah, ini tahap pertama saat kondisi istirahat. Ini ya gerbang voltage gate natrium itu activation gate-nya nomor 10 dan activation gate-nya buka. Natrium nggak bisa masuk ke dalam karena terjadi pintu yang activation. Sementara yang voltage gate potasium atau kalium channel itu juga masih dalam kondisi menutup, sehingga ion kalium yang konsentrasinya tinggi di dalam tidak bisa keluar. Ini kondisi resting atau saat istirahat. Semua pintu voltage gate yang ada dalam. Nah, berikutnya adalah proses depolarisasi. Proses depolarisasi hanya terjadi ketika terjadi rangsangan. Dan rangsangan itu bisa macam-macam ya, bisa kemis, bisa fisik, bisa termal. Contohnya kalau kemis apa kita dibikin nyamuk gatal, karena ada substansi kimia yang dihantam. Gatal dan di sini akan seperti nyeri ya. Nah ini karena di situ membran selnya mengalami proses depolarisasi sehingga kita bisa merasakan yang mekanis gimana? Kita misalnya kena pukul tangan kita. Membran sel di tempat tersebut terangsang, potensial membrannya akan mengalami perubahan karena mulai terjadi perubahan natrium channel, terjadi proses depolarisasi. Karena kita kena panas, misalnya kena air panas, ini rangsang juga. Rangsangan ini akan memicu pembukaan dari voltage. Ini proses depolarisasi. Nah, ketika proses depolarisasi ini tadi yang pintu activation membuka, pintu inactivation tetap, sehingga natrium akan masuk ke dalam sel, menyebabkan potensial membran naik menjadi meningkat
terjadi. Artinya apa? Sepanjang bulan di sekitar itu semua koreagen dan antena akan meningkat, menyebabkan natrium masuk banyak, potensial bulan menjadi positif, bahkan sampai tinggi. Ini akan terjadi puncak potensial. Ini koreagennya terbuka, activation gennya terbuka, natrium akan masuk banyak, koreagen dan antena yang terbuka, natrium yang masuk semakin banyak, menjadi tingkat di sini potensial pindahnya meningkat karena ion natrium yang masuk banyak, sehingga terjadi lonjakan dari potensial pindah. Jadi puncak potensial. Nah, pada kondisi ketika depolarisasi, pintu yang activation gate pada potasium channel kan cuma satu, itu masih menutup. Jadi sebenarnya rangsang ini ya, rangsang itu tidak ingin diri. Sebenarnya rangsang ketika terjadi rangsang itu akan stimulasi semua protein baik yang nasional, KSA maupun CADA. Tapi masing-masing channel ini pembukanya sendiri-sendiri waktunya. Jadi kalau yang ketika ada rangsang itu langsung yang cepat muncul adalah protein yang channel ini juga dia rangsang sebenarnya, tapi pembukanya lambat. Yang channel juga tapi lebih lambat. Nah, ketika protein channel ini membuka, potasium channel masih dalam kondisi menutup, sehingga ion kalium masih tetap di dalam, tidak bisa keluar. Berikutnya proses repolarisasi. Proses repolarisasi terjadi ketika ion atau protein itu dia membuka. Beberapa detik kemudian dia akan mulai secara otomatis seperti itu. Jadi tidak bisa buka terus. Yang membuka ada waktu. Ketika protein antena mulai menutup itu artinya apa? Inactivation nya tutup, sehingga natrium tidak bisa masuk lagi ke dalam sel. Puncak potensial aksi berhenti. Pada saat itu potasium channel mulai membuka. Karena mulai membuka, ion kalium yang positif juga dia akan keluar menuju ke ekstraseluler. Akibatnya apa? Potensial membran yang semula positif naik ke atas, puncak mulai turun. Nah, proses turunnya potensial membran dia akan terus turun ketika potensial channel terbuka, artinya akan terus turun sampai ke potensial membran hilang. Ini proses repolarisasi. Jadi potensial channel mulai inaktif ini artinya apa? Inactivation gate yang tutup, sehingga natrium tidak bisa lagi meningkat. Puncak potensial aksi berhenti. Kemudian saat yang bersamaan potensial potasium channel terbuka, kalium yang banyak di dalam akan keluar menuju ke ekstraseluler yang terhindar konsentrasi. Akibatnya apa? Potensial aksinya dia akan turun, potensial membran turun sampai ke potensial membran
depotasi rencana masih banyak yang terbuka, sehingga masih banyak ion kalium yang keluar dari sel. Akibatnya potensial cairan yang semula 390 turun terus. Ini namanya proses hiperpolarisasi. Ini proses hiperpolarisasi yang ini. Jadi NaCl sudah bisa aktivitasnya kembali menurut, aktivitasnya kembali berubah. Itu masa wajar teman-teman. Sementara saat itu kolagen KCl itu terbuka beberapa sudah menutup, tapi sebagian masih terbuka, sehingga masih ada ion potasium yang keluar menyebabkan yang jelas kolagen dari itu dan juga segini ya, ini turun lagi sampai kolagen potasium menutup semua, sehingga itu pada ini prosesnya. Setelah terjadinya polarisasi, tadi kan ion natrium sudah terlanjur masuk ke dalam, yang kalium terlanjur menjadi juga. Nah ini untuk mengembalikan lagi ke posisi semula butuh pompa natrium kalium. Nah pompa natrium kalium tadi sudah saya sampaikan tadi kan dia 3 natrium, jadi dari dalam kan 3 natrium dari dalam sel diangkut keluar, kembalikan lagi keluar. Sementara kalium yang sudah di luar diangkut masuk ke dalam. Ini di sini memang tidak seimbang. 3 natrium dibuka 2 kalium. Ini menyebabkan potensial membran dipertahankan tetap menjadi 9. Nah, sekarang kita bicarakan tentang makna klinisnya. Target NaCl itu bisa terbentuk. Artinya dari diambas tidak bisa berusia oleh contohnya ada senyawa yang dia bisa melihat NaCl. Contohnya salah satunya adalah tetrodotoxin. Tetrodotoxin itu adalah racun ikan buntal. Ikan buntal tahu pufferfish. Di Jepang kan banyak yang beli makanan. Ini kan pufferfish itu kan diolah oleh chef yang kalau nggak hati-hati olahnya itu malah bisa meninggal karena tetrodotoxin ini toksik yang menghambat kotoran dengan orang yang terkena racun tetrodotoxin itu lumpuh semuanya, ya otot rangkanya, ya otot pernapasannya, ya otot jantungnya, karena tidak bisa depolarisasi, tidak bisa potensialisasi, tidak terjadi reaksi saraf, tidak terjadi kontraksi apapun, sehingga orangnya jadi mati, lumpuh semuanya. Ini dari bayangkan betapa bahayanya sebenarnya rasanya tetrodotoxin. Nah, makanya di sini ini menyeluruh ya, tapi ada mekanisme yang bisa digunakan mutlak. Ini kalau jadi intinya kalau terjadi blokade dari voltage gate NaCl itu tidak terjadi depolarisasi, tidak terjadi depolarisasi, tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi transmisi saraf. Kalau itu tidak terjadi transmisi saraf di dalam pernapasan, maka pernapasannya gagal kontraksi, sehingga orangnya nggak bisa bernafas. Kalau itu di jantung, orang jantungnya berhenti kontraksi, jantungnya berhenti, orang nggak bisa nafas dan juga nggak bisa orangnya nafas. Ini kematiannya karena kelumpuhan otot-otot di seluruh. Ini bahaya sekali kalau mau kuliner ekstrim itu dipikir-pikir dulu. Karena bahayanya ya, jadi nanti kalau baca berita ada orang yang meninggal karena racun ikan buntal atau lokasi dari NaCl ini bisa digunakan juga lokal. Contohnya anestesi lokal. Ya. Dan di sini yang pernah dijahit itu kan
sakit ya jalurnya masuk kulit. Tapi kok nggak sakit kenapa? Biasanya kalau mau dijahit itu mesti disuntikkan anestesi lokal. Hanya lokal mesti disuntiknya sekitar luka. Anestesi lokal ini kerjanya adalah memblokade korget yang ada di dalam. Karena tidak terjadi depolarisasi, maka tidak terjadi polarisasi walaupun ada rasa. Jadi di situ tidak diantarkan sampai ke otak. Tetap ada luka, kita cuma ngerasa aja, tapi tidak rasa sakit. Karena rasa sakitnya tidak diantarkan sampai ke otak. Tapi kan yang namanya lokal ya di situ, yang kena situ aja. Yang lain-lain tidak masalah. Kena jarum yang di tempat lain ya sakit. Tapi di tempat tersebut yang kena anestesi lokal itu tidak sakit. Bedanya dengan terodoksikasi, kalau terodoksikasi itu seluruh tubuh, ya. Kalau hanya sebagian saja bisa digunakan untuk. Nah, ini kan namanya obat, ini kan juga nanti akhirnya akan bilang bertahap ya, jadi metabolisme kembali, akan metabolisme dulu, nanti akan bilang, jadi sifatnya seperti ini bisa diulang. Nah, kalau yang tadi ini bisa diblokade oleh iosetra etil amonium. Kalau blokade NA channel menyebabkan tidak terjadi depolarisasi, kalau blokade K channel menyebabkan tidak terjadi depolarisasi, artinya bisa terjadi perpanjangan depolarisasi. Jadi efeknya bisa diperpanjang. Tapi ingat ya, untuk proses potensiasi perlu keseimbangan antara radionatrium dan alkohol. Kalau di dalam tubuh yang tadi tidak normal, ya akan terjadi gangguan juga. Contohnya kondisi hiperkalemi. Hiperkalemi ini bisa terjadi ketika terjadi kerusakan ginjal. Ginjal gagal mengekskresi potasium. Akibatnya apa? Potasium di ekstraseluler akan meningkat. Contoh lain pada pengobatan pengobatan hipertensi. Ini biasanya pengobatan hipertensi itu dikombinasi obat hipertensi dengan diuretik. Jadi diuretik itu macam-macam. Diuretik itu menyebabkan pipis itu. Obat yang menyebabkan pipis. Jadi kalau orang yang minum itu terus. Jadi sebenarnya gunanya adalah untuk mengurangi tekanan karena volume darah yang berkurang, ya, tekanan turun. Tapi kalau diuretiknya ini adalah diuretik yang hemat kalium, artinya apa? Kalium tetap dipertahankan di dalam tubuh, sementara urinnya banyak, tapi kaliumnya tetap dipertahankan. Nah ini harus diperhitungkan dosisnya. Kalau dosisnya berlebihan, kalium yang dipertahankan di dalam tinggi, maka akan terjadi kondisi hiperkalemi. Dan hiperkalemi itu bahaya. Kenapa? Karena hiperkalemi ini akan menyebabkan peningkatan potensial membran inspirasi yang semula dengan 90 jadi menjadi 50, bisa mendekati 0. Akibatnya apa? Kalau potensial membran itu naik, akibatnya apa pada saat logikanya? Kalau ada rem satu, tidak berapa sensitif. Ada rem sedikit saja sudah menyebabkan saraf tereksikasi.
sehingga ketika kelebihan itu bukannya tapi kalau potasium dan kalsium itu lah. Jadi ketika natrium sudah diaktif, potasium sudah mengandung kalsium baru, sehingga dia justru akan menyebabkan zat ini mempertahankan depolarisasi sehingga kontraksi jadi. Nah, Apa enggak ada akhirnya ada di sini ya kalau di sini ada ya itu belum kamu iya itu juga tahu baru pun nggak bisa satu dari sekolah pulang kan bisa nggak jumpa tahun nggak kamu ya kamu sih ini aku sehingga natrium dan kalsium ini kombinasi ini dia terutama yang ada kalau itu dia akan mudah terekstasi, jadi mudah membuka. Karena mudah membuka berarti kan mudah terjadi rasa, mudah terjadi eksitasi. Karena mudah terjadi eksitasi, sering terjadi potensiasi sehingga akan menimbulkan kelelahan atau bosan. Keadaannya memang harus seimbang. Ya kalau perlu tahan, perlu pemeriksaan.
dari bosom. Kemudian di sini pada saat ini di sini ada penjualan ini namanya dendrit ini yang menangkap sinyal dari merangsang chemis, nyamis atau tanah. Nah, kemudian di ujung satunya ini ada akson. Ini pada dasarnya struktur yang panjang itu namanya akson. Akson ini dia akan satu ujung namanya akson tertentu. Dan akson ini ada dua bagian. Ada yang bermesin, ada yang tidak bermesin. Nanti akan mempengaruhi perjalanan potensial aksi. Nah, tempat terjadinya potensial aksi di sini ini di akson Hillock. Kenapa di akson Hillock? Karena tempat tersebut adalah tempat di mana potensial dan aseannya paling banyak. Makanya tempat tersebut akan menginisiasi perjalanan potensial. Jadi di sini membukanya ya potensialnya. Jadi ini merangsang potensialnya akan terbuka. Terus sampai ke sini pembukaan potensial dan aseannya lebih banyak lagi sehingga akan menimbulkan mencapai apa? Potensial aksinya bisa ditransmisikan sepanjang sampai ke aksen. Nah, penjalanan potensial aksi ini akan sampai ke aksen di mana proses penjalanannya itu terjadi ketika di satu tempat di aksen itu terjadi pembukaan protein ion natrium masuk akan menyebabkan arus listrik yang memicu pembukaan kollagen di sekitarnya. Ini terjadi terus sampai ke aksen yang menyebabkan penjalanan potensial. Nah, penjalanan potensial aksi itu all or none. Ini ada artinya. Jadi all or none ini artinya penjalanan potensial aksi yang di bawah threshold. Jadi misalnya ketika perubahan potensial membran itu di bawah ambang. Contoh tadi kan perubahan, misalnya potensial membran istirahat itu negatif 90. Threshold untuk terjadinya potensial aksi ada di negatif 50 besar. Ini ketika potensial membran itu sampai di negatif 60 itu berarti sub threshold, di bawah threshold. Itu tidak terjadi potensial aksi. Ketika potensial membran itu minimal negatif 50 atau bisa lebih negatif 40 atau negatif 30, di saat itulah baru timbul potensial aksi. Dan potensial aksi yang di bawah, jadi perubahan potensial membran yang di bawah threshold itu tidak menimbulkan potensial aksi sama sekali. Tapi kalau melebihi ambang batas itu akan menimbulkan potensial aksi berapapun perubahan potensialnya itu akan dijalankan dengan kekuatan dan sebelumnya. Jadi misalnya negatif 40 sama negatif 30 atau negatif 20 potensialnya, penjalanan potensial aksinya sama. Itu disebut all or iya atau tidak. Kalau di bawah ya tidak terjadi, kalau di atas baru dan ketika terjadi sama. Itu artinya all or. Nah, ini ilustrasinya penjalanan program. Jadi ketika pada suatu titik itu terjadi pembukaan voltage dengan adanya karena adanya rangsa. Ini contohnya ada di akson Hillock. Maka di situ potensial membran yang semula istirahat akan mulai naik. Akan terjadi
di sebelahnya masih penjara. Ini potensi rencananya mulai terbuka yang masuk masih sedikit, sehingga potensial membrannya sudah naik sedikit tapi belum maksimal. Yang di sebelah sana ini masih negatif, potensial membrannya masih sedikit. Terus potensi rencananya yang terbuka di sini menimbulkan ion yang masuk, akibatnya akan terjadi aliran listrik di sini yang memicu pembukaan voltage antara di sebelahnya. Nah terus kalau di sini sudah mulai jalan ke sana, ya dipotasi lagi nanti. Ketika di sini mulai depolarisasi, sebelahnya depolarisasi, di sebelah ini yang semula tidak semulanya akan sudah mulai terjadi depolarisasi. Dia dengan depolarisasi, itu depolarisasi. Itu prosesnya. Kalau di sini sudah depolarisasi, di sini masih istirahat. Kalau di sini depolarisasi, di sini mulai depolarisasi. Itu terus sampai asal terjadi. Itu yang menyebabkan penerapan polarisasi sampai asal. Nah, ini juga menjamin bahwa potensial aksi itu all or dan hanya satu. Kenapa? Oh enggak ke sana. Misalnya potensial aksinya di sini, misalnya sudah berjalan ke sini kemudian balik ke sana nggak bisa. Kenapa? Karena saat ini di sini depolarisasi, di sini ada polarisasi. Jadi ketika ada polarisasi, voltage dan ajarannya belum bisa. Sepanjang voltage dan ajaran belum bisa, maka saat itu periodenya masih periode refraktor. Periode refraktor artinya tidak bisa timbul potensial aksi. Walaupun ada stimulus apapun, sekuat pun tidak akan bisa menimbulkan potensial aksi. Ya, ini menjamin bahwa perjalanan potensial aksi itu satu arah dari akson blok sampai akson terminal. Tidak bisa balik ke akson blok lagi. Ini ketika di sini mulai depolarisasi, ya, ini naik ke di sini baru mulai depolarisasi, dan di sini baru mulai naik potensial membrannya karena masih sedikit voltage yang terbuka, dan di sini masih tetap. Yang saya sampaikan tadi periode refraktor. Periode refraktor itu adalah periode ketika neuron itu tidak bisa dipicu untuk menimbulkan potensial aksi. Ini terjadi karena voltage nasional masih terbuka. Masih terbuka itu artinya inactivation gate-nya sudah menutup, tapi activation gate-nya masih membuka. Jadi nasionalnya belum reset. Sepanjang belum reset, tidak bisa dipicu untuk menimbulkan potensial aksi. Ini adalah periode refraktor. Nah, periode refraktor itu ada dua, refraktor absolut sama periode refraktor yang relatif. Periode refraktor absolut terjadi saat pembukaan mulai pembukaan sampai n adalah itu resetting. Jadi kembali ke posisi semula. Activation gate stop, inactivation gate terbuka, baru bisa timbul potensial aksi. Ini menjamin potensial aksi itu all or none dan saling mengisi. Nah, kalau periode refraktor yang relatif, ini sebagian energi sudah resetting. Sementara racananya masih terbuka, itu bisa dirancang untuk menimbulkan potensial aksi yang baru asal stimulusnya lebih kuat daripada jadi bisa dirancang kalau kekuatan stimulusnya lebih besar. Kalau masih di bawah normal ya tidak bisa. Karena di sini masih belum normal. Sebagian besar kanalnya sudah resetting, tapi sebagian masih terbuka. Kanalnya juga masih terbuka. Ini bisa, tapi stimulusnya harus kuat. Nah, penjalanan potensial aksi itu tergantung dua faktor. Pertama diameter dari akson, yang kedua adalah derajat jalan. Diameter akson masih ingat kemarin ya,
sekarang kita bicarakan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah yang diameternya besar, resistensinya kecil. Nah ini sama juga, akson juga gitu. Ketika diameter akson itu besar, maka resistensinya kecil. Sehingga akson yang diameternya besar akan lebih mudah mengantarkan reaksi dari akson yang diameternya kecil. Lebih cepat akson yang diameternya besar. Sementara derajat milim, ini maksudnya saya sampaikan bahwa akson itu ada dua tipe yang berbeda. Jadi masih ingat myelin. Iya. Myelin ini dia memang tidak bisa untuk perjalanan kolesterol karena sifatnya sebagai isolator. Jadi jadi dia nggak bisa dilewati oleh kolesterol. Tapi di sepanjang akson itu tidak semuanya diliputi oleh ini myelin. Jadi ada tempat-tempat tertentu ya dia tidak diliputi oleh myelin, namanya lobus rambut. Di mana lobus rambut ini bisa dilewati oleh potensial aksi. Makanya perjalanan potensial aksi pada akson yang bermyelin dan tidak bermyelin. Kalau akson yang tanpa myelin itu kontinu panjang. Kalau akson yang bermyelin itu hanya lewat lobus rambut. Jadi kalau yang tanpa myelin kontinu, kalau yang bermyelin itu melompat-lompat dari lobus rambut ke sana. Kalau memang ini ya seperti ini. Sepanjang membran itu akan terjadi aliran arus listrik yang menuju potensial aksi itu dari satu sisi satu depolarisasi, di sini jadi depolarisasi mulai depolarisasi yang di sini kasih depolarisasi yang di sini kasih istirahat dan depolarisasi yang di sini depolarisasi terus. Itu continue production. Kalau yang myelin ini dia karena myelin isolator nggak bisa dilewati oleh potensial aksi, tidak bisa dilewati arus listrik. Ini harus lewat modus transfer. Modus transfer ini kaya potensial yang ada sehingga bisa dilewati potensial aksi. Makanya dia akan jalannya melompat dari modus transfer satu ke modus transfer yang lain. Yang berikutnya. Karena melompat-lompat namanya saltatory production. Nah, kalau potensial aksi sudah sampai ke akson terminal terus gimana? Pada akson terminal, ini potensial aksi itu bisa memicu terjadinya transmisi saraf di akson ini. Prosesnya sama. Ketika terjadi potensial aksi di sini, maka ini akan memicu pembukaan dari voltage CA channel. Karena voltage CA channel terbuka, kalsium akan masuk ke intrasel. Kalsium yang masuk ke intrasel itu akan menyebabkan peletakan neurotransmitter. Neurotransmitter itu ketika di membran ya, presinapsis itu di packing dalam resikel vegetasi. Ketika ada ion kalsium masuk, jadi ion kalsium menjadi semakin tinggi di intrasel di membran presinapsis, maka ini akan memicu resikel sinaptik ini dia jalan ke membran sinaptik. Dan ini jalannya gini, jadi dia resikel ini dia akan sampai ke membran di sini, membran yang presinaptik di sini. Kemudian dia akan melepaskan neurotransmitternya ke celah sinaptik. Celah sinaptik itu adalah antara akson 1, akson terminal 1 dengan akson 2. Neurotransmitter ini akan dia sampai ke celah sinaptik ya. Nah, neurotransmitter ini dia akan membuka chemical linkage, chemical linkage di membran postsinaptik akson 2. Nah, ketika neurotransmitter ini membuka chemical linkage di sini membran postsinaptik, dia akan menyebabkan pembukaan darah sehingga
depolarisasi positif. Berarti akan terjadi pendarahan konsentrasi dari satu membran presinatif ke membran postsinaptik. Sebabnya, kalau neurotransmitter itu nanti menyebabkan membran postsinaptik itu lebih permeable terhadap ion negatif. Jadi dia lebih mudah masuk bentuk ion kalium dan klorida. Ya, ion kalium tadi kan lebih banyak di dalam regulasi. Kalau klorida itu chemical gate itu menyebabkan kalium itu keluar sel. Klorida tadi kan lebih banyak di luar sel daripada di dalam. Menyebabkan kalau nanti ada pembukaan channel itu akan menyebabkan klorida itu masuk ke dalam. Klorida kan ion negatif. Sehingga menyebabkan membran postsinaptik mengalami penurunan potensi. Lebih beda dari potensial istilahnya makanya disebut sebagai hiperpolarisasi. Kalau di sini yang menyebabkan depolarisasi namanya excitatory postsinaptic potensi. Kalau menyebabkan hiperpolarisasi namanya inhibitory postsinaptic potensi. Dalam mekanisme itu untuk menyebabkan transmisi atau menghambat. Dan ini terus neurotransmitternya bagaimana yang menghambat sama yang mengekstasi itu beda. Makanya nanti bisa diperhatikan ya jenis-jenis neurotransmitter. Contohnya seperti glutamat itu sifatnya eksitator. Kalau yang GABA itu sifatnya inhibitor. Jadi tertentu. Kalau yang satu neurotransmitter dia akan mengeksitasi atau mengeksitasi. Kalau menghambat dia akan jadi tergantung neurotransmitter. Kalau pada suatu ujung saraf presinaptik itu dia mengeluarkan suatu neurotransmitter tertentu, maka mekanismenya tertentu juga eksitasi atau inhibitory tergantung. Oke, saya mungkin hanya bisa menjelaskan ini. Nanti akan dilanjutkan lagi. Jadi ingatnya proses potensial ini karena mendasari fungsi mungkin tidak ada transmisi saja karena semua di dalam tubuh kita itu kan diatur saraf. Semua fungsi tubuh baik kerja baik organ itu diatur oleh saraf. Jadi proses potensial ini sangat penting untuk bisa memahami fungsi dari fungsi. Oke, berikutnya. Nanti bisa kalau ada pertanyaan nanti bisa dilakukan dalam proses pelajarannya tanya ini ya poinnya saya semuanya jelaskan potensial lagi sebenarnya cuma sedikit ya dan ada dari pengetahuan perjalanan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.